Cek cek, bawalah pergi cintaku, ada kemana kau mau jadikan diriku. Fales. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Anissa Nurbaiti. Terima kasih buat kalian yang udah stay tune terus di YouTube channel ini. Semoga kalian mendapatkan kebahagiaan, stay kuat. Hari ini bakalan berbeda dari konten-konten yang sebelumnya, karena Anissa mau bahas terkait beauty pageant yang ada di Indonesia, khususnya di YPI sendiri, Yayasan Putri Indonesia. Pada tahun 2020 kemarin di awal-awal bulan sudah terpilihlah Putri Indonesia dan Putri Indonesia Lingkungan dan Putri Indonesia Pariwisata. Dan Anissa mau membahas ketika akan dikirim di internasional nanti, apakah bakal membawa crown untuk negara tercinta kita atau tetap mempertahankan prestasi dari tahun sebelumnya, atau malah unplaced nih. Kita akan bahas satu persatu ketiga putri kita. Pasti kalian penasaran kan? Oke, stay tune terus. Jangan skip video ini, tonton dari awal sampai akhir. Halo kakak-kakak, adik-adik semua. Kembali lagi di YouTube channel Anissa Nurbaiti. Mau nonton videonya Anissa ya? Sebelum lanjut ke video, kalian klik tombol merah agar dapat notifikasinya. Sudah belum? Kita lanjut videonya. Kita bahas yang pertama, Putri Indonesia 2020 yang sekarang menjabat, yang sudah terpilih di awal tahun kemarin, yaitu Roro Ayu Maulida Putri yang berasal dari Jawa Timur, gadis kelahiran Juli tahun 1997 yang sudah menyelesaikan studinya di Universitas Airlangga, sarjana hukum. Jadi Roro Ayu Maulida Putri emang sudah kelihatan banget impactnya ketika masih karantina di YPI sendiri. Dia juga aktif, dari secara penampilan juga udah stand out, karena dia udah berpengalaman, dikarenakan tahun sebelumnya pada tahun 2019 Roro Ayu sudah mengikuti Putri Indonesia Jawa Timur meskipun hanya dapat runner up. Jadi dia tidak bisa mewakili Jawa Timur di ajang Putri Indonesia di 2019, otomatis dia harus unplaced. Jadi dia tahun depannya di tahun 2020 Roro Ayu Maulida Putri berhasil mewakili Jawa Timur untuk ikut di ajang Putri Indonesia, dan akhirnya dia terpilih tentunya. Dan waktu itu udah banyak banget kan, sekitar seluruh provinsi mewakili satu, dan Roro Ayu termasuk kandidat apa ya yang saya agung-agungkan ya, karena secara postur tubuh yang dia paling tinggi sih, sekitar 181 cm ya, paling tinggi di Putri Indonesia. Terus dari catwalk, pengalaman dia yang sudah menang Face of Asia, juara 1, udah gak diragukan lagi. Untuk bahasa Inggrisnya oke, dia sangat bagus meskipun masih ada Jawa-Jawanya, karena dia emang keturunan Jawa Timur asli. Dan dia udah mempersiapkan advokasinya dari 2017, yaitu Senyum Desa. Dia itu sangat aktif banget di provinsinya itu sendiri. Jadi otomatis advokasinya itu dibawa ke ajang internasional, mengingat tahun kemarin Federica Alexiakul, susah banget, kelahiran dari Lampung yang mewakili dari DKI Jakarta, yang satu-satunya tembus di top 10 di Miss Universe. Bener-bener tantangan banget buat Roro Ayu Maulida Putri untuk mempertahankan atau memperjuangkan banget ya, karena di tahun sebelumnya Federica udah memberikan yang terbaik ya. Kita doakan bersama semuanya, semoga Roro Ayu Maulida Putri ini, Ayuma ya, kita beauty pageant pada nyebutnya si Ayuma ya, ini bisa menampilkan yang terbaik untuk Indonesia nanti di Miss Universe. Memang sering dibanding-bandingkan dengan Putri Indonesia tahun 2019 yang kemarin masuk top 10, karena
emang dia yang cis-cus kecil-kecil cabai rawit ya, Federica. Wajar dong kalau banyak yang mengatakan bahasa Inggrisnya Ayu kurang. Bukan kurang, bahasa Inggrisnya Ayu sudah bagus. Cuman wajar ketika pelafalannya ya itu lebih bagus Federica, karena Federica ayahnya itu Australia, ayahnya bule gitu loh. Jadi dia sehari-harinya juga sudah matang dalam berbahasa Inggris, dia juga kuliahnya di luar negeri. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi, mereka itu punya kelebihannya masing-masing untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia gitu. Pokoknya buat kita semua, khususnya beauty pageant lovers yang ada di Indonesia, kita doakan yang terbaik. Aku yakin Ayuma tuh orangnya diem-diem mengejutkan gitu loh. Buktinya waktu malam final di Putri Indonesia dia nggak nyangka bisa sebagus itu gitu loh. Ya kan, di luar prediksi kita. Kita doakan yang terbaik untuk Rara Ayu Maulida Putri. Oke, yang selanjutnya yang akan kita bahas juga udah pada tahu tentunya, yaitu Putri Indonesia Lingkungan yang sudah terpilih juara 2 yang menjabat sebagai Putri Indonesia Lingkungan, yaitu Putu Ayu Saraswati yang berasal dari Bali, gadis yang lahir pada Juli 1997. Dan tidak diragukan lagi ya, dia ini secara fisik oriental banget, wajahnya cocok banget dibawa di Miss Internasional. Dia tuh udah paket lengkap. Kita lihat dari kontestan yang dikirim ke Miss Internasional dari Indonesia itu emang kalem-kalem. Dia kulitnya yang putih, bukan yang bold. Dia yang badannya bener-bener ciamik. Terus tutur katanya yang lembut. Emang dari Miss Internasional itu sendiri penilaiannya seperti itu ya. Cari yang kalem gitu kan. Yang material internasional banget itu udah lengkap di Ayusa gitu loh. Bahkan kemarin sempet Kak Gandhi Fernando sempet wawancara sama Kak Felicia Huang yang menjadi runner up Miss Internasional yang dari Lampung itu dulu, bilang, wah Ayusa ini material lengkap, dia tuh lengkap banget, Miss Internasional material banget gitu loh. Aku juga sempet kagum ketika melihat Putri Indonesia waktu di ajang final. Nih anak keren banget public speakingnya, nggak cuman dari dia pengucapan, pelafalan, pembawaan, isinya tuh bener-bener mateng say gitu loh. Bener-bener dia tuh cerdas ya. Mungkin background dia yang sebelumnya udah sering lomba debat dari SMA. Bahkan dia ketika diwawancara, dia tuh sering nggak sekolah loh. Dia tuh kalau sekolah cuma latihan debat, lomba, latihan debat, lomba, latihan debat, lomba. Dan bahasa Inggrisnya nggak usah diragukan lagi. Dia tuh kayak udah ngomong nggak pakai mikir. Sumpah sekeren itu si Ayusa gitu. Bahkan pernah ada yang bilang kenapa nggak masuk di Miss Universe aja. Juga dia juga punya advokasi yang bagus juga gitu lah. Meskipun di Miss Internasional emang butuh orang yang bener-bener jenik, bener-bener pede, cis seperti itu ya, yang nggak kalem gitu kan. Bahkan ada dari pageant lover pernah menggadang-gadang, ih Ayusa ini juga cocok loh di Miss Universe gitu kan. Secara advokasi dia ada, udah nyata gitu loh. Tapi ya menurut aku lebih cocok di Miss Internasional karena dia kan kalem. Kalau di Miss Universe harus yang apa ya, yang bener-bener ngondek, yang bener-bener dia tuh pede, over pede, terus dia tuh over powerful gitu loh. Jadi menurut aku ya emang Ayusa cocok di Miss Internasional. Meskipun advokasi dia tuh cocok dibawa di Miss Universe. Advokasi dia yang namanya ketimbang ngemis itu keren juga. Dia bener-bener orang yang mempersiapkan secara matang seperti Ayuma juga. Dia bukan orang yang main-main, pola pikirnya emang luar biasa sih si Ayusa itu. Kemarin waktu aku melihat ya, karena aku nggak lihat TV waktu itu, aku hanya melihat di YouTube di malam puncak final di Putri Indonesia. Aku sempet gila nih orang, bisa secerdas ini gitu loh. Ini nih Miss Internasional. Akhirnya beneran dia Miss Internasional guys. Udah banyak yang mengakui dia, bahkan dia adalah saingan terkuat dari negara-negara lain gitu loh. Di akun-akun Instagram, di meme-meme aku udah melihat, wah perwakilan dari Indonesia ini cukup ditakuti juga, karena Indonesia juga udah ada nama di Miss Internasional gitu. Jugaan hubungan baik antara Jepang dan Indonesia juga ada yang bilang seperti itu. Juga Kevin Liliana yang udah membuka pintu gerbang seluas itu
Indonesia pertama kali membawa crown di tahun 2017. Di tahun 2016-nya juga Felicia Huang udah masuk runner up gitu loh. Jolin Rotinsulu yang tepat di tahun 2019 kemarin sudah bagus masuk top 8. Aku emang agak sama Miss International ini suka banget gitu loh. Orang-orang yang anggun, cerdas, pinter, kalem kayak gitu. Dan tahun ini sih aku pengennya Kak Ayusa, aku yakin kakak bisa bawa crown kedua untuk Indonesia. Amin ya teman-teman, kita doain sama-sama. Buat pageant lovers, kita dukung terus ketiga putri kita yang akan dikirim ke ajang internasional. Ini baru dari Yayasan Putri Indonesia, belum dari Yayasan Mega Bintang dari Kak Ivan Gunawan, Miss Grand Internasional, Miss Continental, Miss World. Pokoknya masih banyak lagi ya pageant-pageant yang kalau kalian kepo, kalian bisa komentar di bawah, bakal aku bahas di video aku yang selanjutnya. Oke, aku bakal bahas lagi Putri Indonesia yang juara ketiga yang sekarang menjabat sebagai Putri Indonesia Pariwisata, Jihan Amira Shidit, aktris. Kita akan bahas Jihan Amira Shidit yang wajahnya power banget, wajahnya keturunan Libanon ya. Wajahnya bener-bener kuat banget auranya. Pasti kalian tahu dia adalah artis kelahiran Februari 2000, masih muda tentunya. Jihan akan maju di ajang internasional di Miss Supranasional. Aduh, gua nggak tahan mau lihat dia kayak mana nanti. Ketika dia di YPI sendiri, ketika dia di Putri Indonesia Final, ketika dia bawain baju, aku insya Allah bakal aku kasih videonya di sini. Bawain baju daerah dari Jawa Tengah, sumpah. Dan Jihan digadang-gadang sebagai mega favorit waktu sebelum malam puncak final di Putri Indonesia. Jihan Miss Universe, Jihan Amira Shidit Miss Universe. Tapi menurut aku dia di Miss Supranasional juga keren banget, dia cocok banget di Miss Supra. Bahkan bisa digadang-gadang kalau Jihan bisa membawa crown untuk pertama kali di Indonesia. Jihan yang umurnya masih muda, secara public speaking juga oke, bahasa Inggrisnya sudah tidak ditanyakan lagi. Dia pengalamannya di dunia artis, otomatis dia udah bisa lah, kegrogian itu bisa diatasi. Cuman waktu malam puncak final kemarin dia agak pertak Q&A-nya agak kurang, makanya dia dapat juara 3 ya. Tapi cocok banget. Semoga di Mustika Ratu sudah mentransformasi perbedaan magic ya, merubah mereka jadi lebih cantik, lebih yang kurang ditambahin, yang udah bagus ditambah lagi. Transformasinya kayak Ayuma kemarin abis photoshoot itu keren banget, sumpah itu kayak udah Miss Universe banget, sesuka itu aku. Kita bahas lagi terkait Miss Supranasional ini. Indonesia sudah sering dapat runner up kayak Wilda Octavina Situngkir. Kalian tahu kan, kulitnya yang coklat eksotis, kalau jalan gue 100 kali ngeliat terus tuh di HP kayak orang gila tau. Keren banget, sampai Wilda kemarin ngajarin ketiga putri Indonesia untuk catwalk. Bakal aku kasih videonya di sini kalau insya Allah editor mau ya masukin videonya. Tuh lihat, Wilda ngajarin ketiga putri Indonesia yang mau masuk di ajang internasional. Sekeren itu sih Wilda. Gue jatuh cinta banget sama lo. Padahal dulunya dia tuh dibully ya. Dan di tahun 2019 Jessica Fitria, wajahnya yang Libanon, yang kayak India, yang kuat banget, yang dia tuh secara catwalk ya nggak sebagus Wilda, tapi dia juga masuk di top 5, dia masuk runner up gitu loh. Emang Indonesia ini di Miss Supra ini juga punya posisi yang bagus gitu loh. Jadi aku yakin Jihan ini auranya lebih kuat lagi, udah membawa crown gitu. Aku udah membandingin sih ya dari saingan-saingan negara lain yang udah digadang-gadang, kayaknya sih Jihan sih bawa crown. Kalian yakin nggak? Komentar di bawah. Jadi Jihan ini
dia dari orang tuanya emang sudah pengen banget nih, pengen si Jihan jadi putri Indonesia. Meskipun Jihan dulu adalah orang yang tomboy. Di tahun 2020 ini ketiga putrinya ini menurut aku luar biasa gitu. Aku yakin gak akan mengecewakan dia untuk Indonesia. Dari Kak Ayuma, Kak Ayusa, Kak Jihan, aku doakan yang terbaik untuk kalian. Dan untuk pageant lover di Indonesia, kita jangan menghujat apa kekurangan mereka, kita dukung mereka. Kita yakin Mustika Ratu dari pihak YPI sendiri bakal ketok magic. Lihat aja transformasinya, kalian stay tune di Instagram mereka atau di YouTube. Mereka sudah melakukan perubahan yang sangat bagus untuk mempersiapkan dirinya di ajang internasional tentunya. Jadi sempet happening ya, Miss Internasional digadang-gadang nggak jadi, atau Miss Internasional menjabat 2 kali seperti itu. Jadi kalau kita melihat kita simpulkan dari ketiga ajang internasional, dari Miss Universe, Miss Internasional, Miss Supranasional, yang akan putri-putri kita yang akan ke ajang internasional, insya Allah masuk di 10 besar. Aku yakin gebrakan-gebrakan dari pageant, dari yang mengurus sendiri, dari YPI sendiri udah keren, udah gak kayak dulu. Dari nasional kostum nanti yang akan disiapkan, kan ngambilnya dari Jember Festival di Jawa Timur, itu kita selalu dapat nasional kostum. Hal yang paling membanggakan di Indonesia, kekuatan dari Indonesia itu Indonesia selalu membawa nasional kostum, mendapat juara gitu loh dari nasional kostum, itu pasti gitu loh. Jadi meskipun kita nanti nggak bawa crown, tapi di prestasi-prestasi lain, entah itu jadi favorit ataupun di Miss Internasional sendiri aja, Kevin Liliana dapat best dresser yang didesain oleh Kak Ivan Gunawan. Jadi kita tuh semua sudah keren loh. Dan Indonesia adalah salah satu putri-putri kita yang keren pidatonya atau orasi ya, bisa dikatakan. Isinya tuh keren-keren. Waktu kita flashback lagi di Miss Internasional, kayak Kevin Liliana itu membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Dan orang-orang di luar sana, gila nih, ada Bhinneka Tunggal Ika, ternyata sekeren itu ya Indonesia, gila. Terus si di Miss Grand Internasional, Kak Ika Ariska Putri Pertiwi, hand in hand, dari public speakingnya udah bikin gue sempet merinding. Dan adiknya sendiri, maksudnya Miss Grand angkatan di bawahnya lagi, di Aris kita juga, gila say, pidatonya say, dari Indonesia itu selalu berbobot gitu loh. Untuk Kak Ayusa, Kak Ayuma, dan Kak Jihan, semoga diberikan kemudahan untuk menuju ke ajang internasional. Kita doakan semua, semoga kakak-kakak bertiga ini bawa crown dan bawa prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Jadi sekian dari Anissa Nurbaiti, tadi sedikit ulasan terkait Indonesia. Apakah bisa membawa crown di ajang Miss Internasional? Oke, sekian dari Anissa, cukup